Baik, mari kita bahas pembahasan kita. Ya. Topik yang dipilih setelah diajukan adalah tentang konsep keluarga samara dalam naungan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu sekalian, persoalan keluarga ternyata kalau kita lacak dalam Al-Quran, termasuk uraian yang paling lengkap disampaikan oleh Quran. Di konsep kehidupan berkeluarga itu diantara topik yang uraiannya paling lengkap di Quran, Bu, Pak. Bahkan hebatnya dari sebelum manusia lahir itu dituntun oleh Quran. Bagaimana caranya dapat anak yang saleh, anaknya tumbuh jadi sehat dan kuat, kemudian baik dalam ibadah, akhlaknya mulia, cerdas dalam belajarannya, sampai dia menikah, sampai dapatkan mahar, sampai jadi suami, jadi istri, jadi ayah, jadi ibu, jadi kakek, jadi nenek, sampai meninggal lagi. Itu semua ada di Quran. Saya baca cepat ya. Misal, saya baca cepat. Saat perempuan tengah mengandung, ya, itu diminta oleh Quran kalau ingin anaknya soleh masih dalam kandungan. Ya. Quran surah ke-7 ayat 189. Ya. Aturan masih dalam kandungan. Saat lahir, baru dilahirkan, usia 0 sampai 2 tahun. Ya. Kalau ingin daya imunnya, daya tahannya kuat, anaknya cerdas, mentalnya bagus, Al-Baqarah 233. Usia 2 tahun sampai balik. Ya. Sampai balik, mulai beraktivitas, mulai ingin jalan-jalan, mulai ingin lihat, pindah Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Mulai tumbuh belajar, ya, masuk sekolah, bagaimana cara belajar yang baik? Quran surah 9 ayat 122. Masya Allah, dalam pelajarannya naik level universitas, mulai kenal ya lawan jenisnya, ingin ta'aruf, ingin menikah. Aturannya seperti apa? Al-Hujurat ayat ke-13. Mulai serius ingin melamar, Masya Allah, An-Nisa ayat ke-4. Pernikahannya Ar-Rum ayat ke-21. Jadi suami ingin suami yang baik, An-Nisa ayat 19. Istri yang baik, An-Nisa ayat 34. Suami mulai bekerja, mencari nafkah, diatur lagi Al-Baqarah 168. Kalau kerjanya ingin mudah, nggak pengen susah, datang lagi rizkinya, Al-Baqarah 172. Kalau ingin paling singkat, belum bekerja, sudah datang rizkinya, Al-A'raf ayat 96. Masya Allah. Sampai punya anak lagi, usia 40 tahun masih ada orang tuanya, Al-Ahqaf ayat ke-15. Bagaimana berbaktinya? Al-Isra ayat ke-23. Tuh, sampai bingung nyatetnya itu. Ada semuanya, ada semuanya. Karena itu maksud saya kita akan keluarkan tuntunan ini, ya, supaya menjadikan kehidupan kita lebih nyaman, mudah dan enak untuk dilalui. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kenapa seringkali dalam keluarga banyak persoalan? Karena kita tidak pelajari petunjuknya. Saya kalau tidak punya petanya, alamatnya ke sini, tentunya akan sulit untuk sampai. Ini handphone kalau tidak dibuat petunjuknya, lalu kita otak-atik, kita gunakan, tentunya akan sulit menggunakan, bahkan rusak alatnya. Kalau yang singkat saja butuh petunjuk, maka bagaimana dengan yang kompleks, kehidupan kita? Maka kita butuh panduan, petunjuk. Karena itulah Allah turunkan Quran disebut sebagai petunjuk yang kompleks, yang lengkap. Kalau petunjuk cuma satu saja, sederhana saja, namanya hidayah. Tapi kalau petunjuknya lengkap dari awal sampai akhir, itu disebut dengan hudan. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Di bulan Ramadan Allah turunkan Quran, apa fungsinya? Hudan. Jadi petunjuk bagi setiap seluruh kehidupan manusia.